Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai limbah cair dari kelapa sawit yang beranggotakan saya sendiri, Hewari Utami, dengan NIM F1C1-19013. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Vanessa Laban dengan NIM F1C1-19046. Nama saya Siti Munawaroh, NIM F1C119009. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Limbah cair tersebut merupakan biosolid organik berasal dari proses perubusan, klasifikasi, dan hidroksin. Limbah cair pabrik kelapa sawit adalah salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit untuk menghasilkan CPO. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO akan menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Limbah cair mempunyai kandungan bahan organik dan bahan padat yang tinggi, serta tingkat keasaman yang rendah sehingga perlu penanganan sebelum dibuang ke badan sungai. Limbah cair mengandung bahan pencemar yang bersifat racun berbahaya yang dikenal dengan B3, bahan beracun dan berbahaya. Bahan ini dirumuskan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi mempunyai potensi untuk mencemarkan dan merusak kehidupan dan sumber daya. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah cair tergantung pada jenis dari karakteristiknya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Limbah cair sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia mengingat bahwa banyak penyakit yang dapat ditularkan melalui air limbah. Air limbah ini ada yang hanya berfungsi sebagai media pembawa saja, seperti penyakit kolera, radang usus, hepatitis, infektiosa, serta sitosmiasis. Selain pembawa dan kandungan penyakit, maka air limbah juga dapat mengandung bahan-bahan beracun, penyebab iritasi, bau, dan bahkan suhu yang tinggi, serta bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah cair kelapa sawit. Nah, yang pertama itu limbah cair kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau pupuk cair. Nah, bila dilihat dari kandungan bahan organik dan unsur hara, limbah cair kelapa sawit itu dapat digunakan sebagai pupuk organik dan dapat digantikan sebagai pupuk pengganti pupuk anorganik. Limbah cair kelapa sawit itu tidak dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena memiliki bahan-bahan organik yang belum terdegradasi, aktivitas mikroorganisme yang tertekan, dan jika dibuang ke badan air penerima akan mengakibatkan penurunan kualitas perairan dan lingkungan, serta tidak dianjurkan untuk diaplikasikan ke lahan. Untuk menjadikan limbah cair kelapa sawit sebagai pupuk organik yang berkualitas, maka diperlukan proses pengolahan yang bertujuan untuk menurunkan kandungan BOD, COD, dan minyak, kemudian meningkatkan pH, kemudian meningkatkan kandungan unsur hara, serta mendegradasikan bahan organik, yaitu bahan terlarut dan tersuspensi. Alternatif pengolahan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan pengolahan secara anaerob dan aerob. Pengolahan yang sering dilakukan di pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu proses anaerob dan dilanjutkan proses aerob. Nah, yang kedua itu pemanfaatan limbah kelapa sawit anaerob sebagai tenaga listrik. Nah, limbah cair kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi CSTR. Limbah cair kelapa sawit itu memiliki kandungan organik,
kemudian difermentasikan dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung metana. Di Indonesia, pembangunan pembangkit listrik berbasis POME telah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Di sini saya akan memaparkan tentang tahap pengolahan air limbah. Pada pengolahan air limbah terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap pengolahan awal. Tahap ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini adalah screen and grit removal, equalization and storage, serta oil separation. Yang kedua, pengolahan tahap pertama. Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya adalah pada proses yang berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation and filtration. Yang ketiga ada pengolahan tahap kedua. Pengolahan tahap kedua dirancang untuk menghilangkan zat terlarut air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Peralatan pengolahan yang umum digunakan pada pengolahan tahap ini ialah activated sludge, anaerob lagoon, strict filter, stabilization basing, rotation biological contract, serta anaerob contract and filter. Yang keempat ada tahap pengolahan ketiga. Proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah tahap ketiga ialah coagulation and sedimentation, filtration, carbon absorption, ion exchange, membrane separation, serta thinking gravity of flotation. Yang kelima ada pengolahan lumpur. Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya, kemudian kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure filtration, vacuum filtration, lagoon or drying bed, serta incineration atau landfill. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.